Oke teman-teman, gini loh ceritanya. Kemarin saya itu ingin memperpanjang buku pelaut dan BST. Ingat ya, memperpanjang, bukan membuatnya. Jadi saya akan ceritakan bagaimana caranya memperpanjang BST dan buku pelaut yang sudah tidak aktif lagi seperti itu. Nah, sebelum saya ke sana, otomatis saya harus mencari secara detail apa sih syarat-syarat untuk membuat atau memperpanjang BST dan buku pelaut. Di sini saya sudah menemukannya ya guys. Yang pertama itu adalah persyaratan revalidasi BST ya. Jadi syaratnya saya kumpulkan sesuai dengan data yang ada di internet ya. Jadi saya nanyanya itu sama Bapak Google seperti itu. Yang pertama, mengisi biodata diri. Nah, ini tidak usah dibawa karena apa yang diisi? Seharusnya kan di tempatnya seperti itu ya. Itu tidak usah. Setelah itu sertifikat asli BST itu harus dibawa BST sebelumnya. Setelah itu scan atau fotokopi KTP, bawa satu aja. Scan fotokopi ijazah umum terakhir minimal SMP atau sederajat. Yang saya bawa adalah ijazah kuliahnya seperti itu ya. Setelah itu 5, scan fotokopi kartu keluarga. Yang keenam, scan fotokopi akte kelahiran perlu dibawa. Dan yang nomor 7, pas foto hitam putih 3x4, kemeja putih, dasi hitam polos, pas foto dibuat di BMI. Nah, BMI itu apa sih? Jadi BMI itu adalah Benua Maritim Indonesia. Jadi tempat ini adalah tempat di mana saya membuat BST ketika saat itu, ketika kontrak pertama ya. Jadi BMI itu adalah Benua Maritim Indonesia. Lanjut. Dan setelah itu 8. Bukti pembayaran. Bukti pembayaran apa? Kita kan belum ke sana seperti itu, jadi itu nggak usah dihiraukan. Yang ke-9 adalah surat keterangan sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya yang mendapat pengakuan atau penetapan atau penunjukan dari dokter yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nah, di mana kita kan nggak tahu ya. Alangkah baiknya kalau kalian tidak tahu, lebih baik kalian telepon ke tempatnya. Ini ya. Telepon 0361 848 atau lewat WA-nya juga bisa di sini. Jadi saya itu tidak membuat surat keterangan sehat karena saya tidak tahu ya, guys. Jadi saya juga waktu itu tidak menelponnya. Jadi saya gaskan saja. Saya ingin membuat Simenbook juga dan BST. Jadi BST-nya yang saya bawa yaitu nomor 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7 enggak, 8 enggak, 9 juga saya enggak ya karena saya lupa nelpon di waktu itu. Oke, jadi saya kasih di tempatnya. Jadi dikasih tempat satu di stop map seperti itu. Oke, BST sudah beres syaratnya. Yang kedua adalah membuat buku pelaut, bukan membuat, memperpanjang ya. Ingat kata-kata saya di garis bawahi, memperpanjang bukan membuat, beda ya. Kalau membuat beda, kalau memperpanjang juga beda syaratnya seperti itu. Nah, yang pertama itu karena memperpanjang buku pelaut itu harus lewat online ya guys. Jadi zaman sekarang itu semuanya serba online ya. Jadi kalian dengarkan secara pelan-pelan saja penjelasan saya, cerita saya kemarin itu sangat-sangat wow banget seperti itu ya. Yang pertama itu kalian masuk dulu sebelum kalian ke sana ya. Kalian harus daftar online. Kalian masuk dulu di dokumen pelaut titik dep hub titik go titik id slash pelaut slash login seperti itu. Nanti muncul seperti ini. Jika kalian belum mempunyai akun, kalian buat akun ya. Kalian buat akun, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kode pelaut seperti itu, tanggal lahir, nomor HP. Jadi kalian buat ini semua, isi dengan benar seperti itu ya. Isi email juga, passwordnya juga harus diingat ya. Dicatat seperti itu. Setelah itu register ya yang di bawah ini dan selesai. Sepertinya seperti itu ya, selesai karena saya sedikit lupa ya. Kayaknya seperti itu. Karena saya sudah mempunyai akun, otomatis saya tinggal login saja ya. Setelah itu muncul tampilan seperti ini dan di sebelah kirinya kalian cek saja permohonan. Setelah itu karena saya di sini memperpanjang karena buku pelaut saya itu masih ada satu kotak yang tersisa, jadi masih ada kesempatan untuk memperpanjang. Oke. Jadi saya klik memperpanjang.
Setelah itu kalian buat permohonan ya, klik saja, agak sedikit blur. Setelah itu kalian isi nih, cetak tanggal verifikasi berkas. Isi nih. Biasanya kalian kalau isi itu, misalnya kalian isi tanggal 1, kedua harinya, 2 harinya baru kalian disuruh ke sana. Biasanya ya, nanti ada kok di formulirnya. Kalian pilih aja ya. Jadi sedikit info, tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 Agustus mereka tutup ya guys, karena Hari Raya Galungan. Jadi kalau di Bali itu, kalau Hari Raya ya biasanya sih kantor-kantor itu kebanyakan tutup ya, kayak 17 Agustus atau Hari Raya Kuningan, Galungan, Nyepi, itu biasanya mereka tutup sebelum dan sesudahnya seperti itu. Jadi kantor ini tutup, kemarin saya lihat di kantornya tutup tanggal 1, 2, dan 3 ya. Jadi kalian jangan ke sana. Jadi buatlah di tanggal 8 seperti itu ya. Setelah itu kalian pukul berapa kalian mau ke sana. Kalau kalian dari Denpasar ya buat aja jam 8 seperti itu. Tapi karena saya di sini jauh dari Buleleng, saya buat aja jam 10 ya. Jadi saya berangkat dari Buleleng itu sekitar jam 6 pagi ya. Kemarin saya jam 6 pagi guys, dingin banget, tahu nggak sih? Di Buleleng itu, di Bedugul itu dingin banget coy, kayak es ya. Setelah itu kalian tempat cetak buku pelaut. Nah, di sini kalian perlu tahu ya. Jadi banyak banget ada di kantornya. Kalau di Bali itu ada 3 kalau nggak salah ya. Jadi yang saya tahu aja di Benua ya. Di Benua mana ini Benua? Oke. Benua di sini ya. Benua. Kantor ke Syah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Benua 2 ya, kelas 2 Benua seperti itu ya. Jadi saya pilih Benua karena saya juga mau mengurus BST seperti itu. Sebenarnya banyak banget ada di sana ya. Kalau kalian berada di luar Bali, misalnya kalian dari Ambon, di sini juga ada Ambon ya. Jadi seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan sesuai dengan daerah kalian ya. Misalnya kalian dari Jawa, janganlah kalian membuat di Benua, ngapain ya bayar tiket mahal. Jadi buatlah di tempat terdekat kalian. Kayak ini sini banyak banget ada ya guys. Jadi sudah banyak banget ada di sini. Jadi kalian sesuaikan saja dengan tempat kalian yang terdekat seperti itu ya. Seperti itu. Saya pilih dulu nih Benua ya. Lupa saya milih Benua ini. Sebagai contoh aja sebenarnya. Oke, Benua ya, Benua di sini Benua. Setelah itu kalian di sini ada term of agreement seperti itu, dan kalian silahkan baca 1 sampai 3. Setelah selesai membaca, isi tanda centang. Setelah itu kirim permohonan. Nanti akan muncul seperti ini. Anda yakin? Bla 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 seperti itu. Kalian kirim aja. Nah, di sini ada pesan kesalahan ya. Kenapa ini ada pesan kesalahan? Karena sebelumnya itu saya sudah buat ya, Nanti setelah kalian pilih oke, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi munculnya seperti ini ya guys. Saya akan tunjukkan. Tunggu dulu ya. Oke, permohonan lagi. Setelah itu perpanjangan. Nah, di sini ya. Nah, di sini sudah muncul ya. Kemarin itu saya ke sana itu tanggal 27 Juli. Di sini ada ya tanggal verifikasi 27 Juli 2023. Jadi saya view dulu. Nah, yang muncul adalah ini ya. Jadi di sini sudah kelihatan seperti itu ya. Data kalian, nomor pendaftaran di sini ada, nama lengkap kalian juga seperti itu. Dan di sini print bukti pendaftaran ini dan tunjukkan pada petugas kami di lokasi kantor Syah Bandar di Benua. Setelah itu Kamis pukul 10, sesuai kan tadi saya buat 10 seperti itu. Tanggal 27 Juli 2023. Jadi saya mendaftarnya itu tanggal 25. Oke, saya mendaftar itu tanggal 25 dan disuruh ke kantor Syah Bandar itu tanggal 27. Jadi 2 hari setelah kalian mendaftar seperti itu ya. Jadi harap membawa dokumen. Di sini sudah ada dokumen apa saja yang kalian bawa. Nah, saya mengikuti nih ya, mengikuti apa saja yang disuruh. Yang pertama itulah fotokopi sertifikat keahlian pelaut. BST yang dimaksud ya. Sepertinya BST ya. Karena saya kemarin bawa BST. Dan 2 juga ada fotokopi sertifikat keterampilan pelaut. Saya bawa BST. Sertifikat keterampilan pelaut asli sama aja kayak BST. Setelah itu 3 fotokopi akte kelahiran perlu dibawa, surat kenal lahir atau kartu tanda penduduk KTP ya. Jadi surat kenal lahir ini entah apalah maksudnya seperti itu. Jadi yang saya bawa adalah KTP dan akte kelahiran. Setelah itu adalah buku pelaut asli. Nah, saya sudah mengumpulkan semuanya itu dan langsung taruh di stop map. Boom. Saya bergegas menuju ke Benua pas tanggal 27 kemarin ya guys. Oke, ceritanya saya ke sana pagi-pagi banget nih jam 6. Peng. Karena terlalu jauh sih ya lokasinya, saya istirahat memutuskan di Danau Beratan. Di sana saya
Oke, sedikit pemberhentian dulu ya. Jadi sarapan dulu lah. Masih jam 8, lagi 2 jam untuk menuju ke benua. Benar-benar dingin banget ya. Benar-benar dingin banget guys. Setelah saya istirahat, setelah itu saya lanjut lagi. Dan apa yang terjadi? Sedikit ada perlawanan ya guys. Yaitu saya benar-benar mengalami yang namanya sakit perut yang tidak diundang seperti itu ya. Kalian pernah nggak sih sakit perut di tengah jalan, tiba-tiba kalian panik mencari kamar mandi? Ya, aduh, nggak enak banget, sumpah nggak enak banget. Di saat itu saya berpikir ya, antara Alfamart atau Indomaret seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan SPBU aja, biar langsung to the point ya. Dan jadi kalau saya menuju ke Alfamart atau Indomaret, ya harus belanja dulu lah, basa-basi seperti itu, baru nanyain mana toiletnya seperti itu. Akhirnya saya menuju ke SPBU, untung banget ya guys, belum keluar, belum. Akhirnya saya menemukan toilet, beng. Akhirnya saya teramankan oleh SPBU yang ada di dekat-dekat Ubung kalau nggak salah di waktu itu ya. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan ke benua ya guys, karena saya ingin membuat buku pelaut terlebih dahulu, karena memperpanjang saja kan cuma mudah, cuma dikasih stempel seperti itu. Saya menuju ke benua. Nah, sebelum saya menuju ke benua itu saya melewati yang namanya jalan tol. Nah, buat kalian nih yang berasal dari, yang pastinya di luar dari kantor benua ya, jadi semuanya akan lewat ke sana dari manapun kalian, dari Gianyar, dari Karangasem, dari Beleleng, dari misalnya dari manalah pun itu ya. Misalnya kalian membuat di benua, yang pastinya kalian melewati jalan tol. Nah, sedikit informasi ya guys, sekarang jalan tol itu sudah tidak menerima uang tunai ya. Saya nggak tahu kenapa ya, sebelumnya sih bisa seperti itu, sekarang harus memakai kartu. Nah, di saat itu saya tidak mempunyai kartu, terpaksa saya iseng-iseng nanya, disuruh buat kartu dulu. Waduh, saya nggak bisa masuk. Saya tanya, apakah saya bisa masuk membayar uang? Ternyata nggak bisa, harus pakai kartu. Waduh, di saat itu saya ada teman juga yang sama-sama nggak punya kartu, namanya Beli Budi kalau nggak salah ya. Saya sebentar banget kenalan sama dia, namanya Budi kalau nggak salah. Dia juga nggak punya. Akhirnya kita memutuskan, ayo kita buat aja dulu, mungkin di tempat yang sebelumnya seperti itu ya. Jadi kita balik lagi seperti itu, ada tempat pengisian ulang namanya Unik kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa-lupaan seperti itu ya, Unik atau pengisian ulang. Setelah itu saya itu ngantre di sana, ternyata kartunya habis coy. Waduh, di sana saya sedikit bingung ya, dari jauh masa udah deket banget kantornya nggak bisa masuk gara-gara masalah nggak punya kartu. Waduh, saya di sana nggak putus asa. Ayo ke sana aja, kasih tahu ibunya bahwa kita nggak punya kartunya, kita dari jauh. Akhirnya dia masuk, akhirnya pakailah kartu si ibu itu. Nah, masalahnya kenapa ibu itu nggak pakai kartunya dia aja? Nanti kita bayar loh bu, kasih lebih dikit lah nggak apa-apa lah. Soalnya kita kan dari jauh, kenapa nggak gitu aja? Tapi ibu itu benar sih ya, disuruh buat dulu biar nggak ngerepotin hari-hari selanjutnya seperti itu ya guys. Akhirnya kita dibantu oleh ibunya dan kita berdua masuk, dan masuklah ke kantor. Oke. Dan saya menyerahkan ya dokumennya kepada petugas di sana, ditaruh di mejanya dan disuruh duduk. Belum 1 menit saya sudah dipanggil. Ngomong pakai RT seperti itu, dipanggil, disuruh duduk, tak kira ngapain, dikasih ceramah apa yang kurang seperti itu. Wah, apa yang kurang? Padahal saya kan sudah sesuai dengan yang dikasih di sini seperti itu ya. Ternyata si bapaknya tuh bilang bahwa buku pelaut saya itu masa berlakunya sudah lewat. Seperti itu ya, sudah lewat. Jika itu diperpanjang percuma, Dek. Seperti itu ya, percuma. Saya tanya, kenapa percuma? Ternyata buku saya itu expirednya tahun 2022 ya, guys. Kalau diperpanjang, jadi buku pelaut itu masa berlakunya 2 tahun. Kalau diperpanjang, itu akan menjadi 2024. Benar nggak sih? Ya, kalau nggak salah Mei ya, Mei 2022. Diperpanjang akan menjadi Mei 2024. 2 tahun loh ya. Nah, 2024 akan datang nih tahun depan. Sedangkan LOI saya belum dapat. Jadi kalau saya memperpanjangnya juga percuma karena belum dapat LOI ya. Nah, si bapaknya itu menyarankan lebih baik buat ulang seperti itu. Kata si bapaknya ya, buat ulang seperti itu karena percuma juga memperpanjang. Oke, akhirnya saya putuskan, oke deh, saya buat ulang seperti itu ya guys, karena saya belum dapat yang namanya LOI. Kalau buat ulang otomatis yang dipakai
tanggal ketika kita membuatnya. Nah, itu perbedaannya ya guys. Jadi kalau kita memperpanjang, tidak dipakai ketika kita membuat di tanggal itu. Ngerti kan maksud saya? Jika kalian membuat hari ini, nggak tanggal itu dipakai, tapi tanggal expired buku kalian. Seperti itu dilanjutkan lagi. Nah itu guys, itu kalian harus tahu ya. Jadi saya disuruh buat ulang dan disuruh mencari surat keterangan sehat. 3 tempat yang direkomendasikan di Quantum, Puri Medica, dan Padma Bahtera. Jadi 3 tempat itu saja. Di sini nggak ada. Untung banget ya dikasih tahu sama bapaknya. Woi, terpaksa balik lagi nih karena masa berlakunya tidak sesuai dengan yang diharapkan, jadi harus buat baru guys. Akhirnya saya tidak putus asa. Oke, 1 tempat sudah gagal seperti itu ya, harus daftar online lagi seperti itu. Akhirnya saya putuskan untuk ke tempat pembuatan BST, Benua Maritim Indonesia ya, yang ada di yang saya sebutkan tadi, yang ada di Denpasar Timur ya guys. Akhirnya saya ke sana sendirian karena teman saya berhasil kayaknya membuatnya, dan saya karena ya kalian tahu lah ya 1,5 tahun di rumah ya guys, jadi saya nggak ngecek dokumen. Akhirnya saya menuju ke tempat BST, saya ke sana, blast, ketemulah tempatnya. Jaraknya tidak terlalu jauh ya, sekitaran 20 menit. Untung ada Google Map. Saya menuju ke sana sampai dengan selamat. Setelah itu saya masuk dan saya nanya langsung, Bu, saya mau memperpanjang dokumen. Setelah itu saya serahkan dokumen yang saya tadi bilang ya, yang ada di internet. Serahkan. Ternyata ada yang kurang lagi. Widih, ini internet ini menipu saya seperti itu. Ada yang kurang lagi, bukan menipu ya, kurang lengkap persyaratannya seperti itu ya. Akhirnya ada yang kurang lagi. Yang kurang adalah SKCK, surat kelakuan baik dari pihak polisi. Setelah itu surat keterangan sehat. Ya, itu yang kurang. Tapi syukur banget ya, saya masih bisa masih bisa meneruskannya seperti itu ya. Jadi saya harus mengirim ulang yang kurang-kurang itu lewat WhatsApp seperti itu ya. Jadi WhatsAppnya saya sudah tahu, ini nomor WhatsAppnya ya guys, 087861867373. Jadi ini nomor WhatsAppnya. Karena sebelumnya saya buat di sini juga seperti itu. Jadi disuruh mengirim kekurangannya, yaitu SKCK sama surat keterangan sehat ya. Disuruh ngirim itu saja lewat WA-nya. Oke, akhirnya bisa diproses kan. Berapa bayarnya? Apakah kalian tahu? Bayarnya adalah 1,300.000 dan saya tinggal nunggu jadi saja. Kekurangannya sudah saya kirim ke sana. Syukur banget ya, tapi surat keterangan sehatnya belum ya, belum saya kirim. Cuma SKCK-nya aja sudah saya kirim. Berada di BMI, Benua Maritim Indonesia, yang di mana nih ya? Jalan Waribang Barong kayaknya ini ya. Jalan Waribang Barong. Nah, untuk BST-nya aman-aman saja, tinggal tunggu jadi. Oke, nanti ke sana lagi, ke Simon Book-nya di Benua ya. Nanti kita ke sana lagi. Yang kurang itu adalah surat keterangan sehat sama daftar ulang lagi online, karena bukunya itu masa berlakunya kalau kita perpanjang ya nanggung seperti itu. Jadi harus buat baru ya. Dan setelah itu, karena Simon Book ya, Simon Book itu perlu surat keterangan sehat. Saya berpikir lagi nih, kalau saya nanti membuat Simon Book dari Buleleng ke Benua, saya buat 2 surat itu sekaligus di hari itu, otomatis kan rame banget tuh di Puri Medica. Otomatis di saat itu karena masih ada waktu, saya buat di Puri Medica. Saya putuskan ke sana. Sebenarnya saya mau nanya aja sebenarnya, berapa lama masa berlakunya untuk surat keterangan sehat di Puri Medica seperti itu. Ternyata masa berlakunya adalah 1 bulan. 1 bulan guys, lumayan lama banget ya. Dan saya karena menunggu BST-nya jadi, karena untuk melakukan pembuatan Simon Book yang diperlukan itu BST yang masih aktif ya, bukan yang udah expired. Untung banget ya, untung banget juga. Jadi saya tahu dari sana ternyata memerlukan BST yang masih aktif. Nah, saya ke tempat Puri Medica nih, nanya kan masa berlakunya
1 bulan seperti itu. Dan di tempat BST saya juga nanya berapa lama prosesnya untuk jadi. 3 minggu. Nah, 3 minggu versus 1 bulan, masih ada kesempatan dong untuk membuat apa namanya itu Simon Book di hari selanjutnya. Dalam artian BST jadi BST jadi surat kesehatan jadi tinggal ngambil-ngambil aja, setelah itu menuju ke Simon Book seperti itu ya, kantornya Simon Book. Nah, saya berpikir kan, oke, kalau BST-nya sudah jadi, kalau ini sudah jadi surat keterangan sehatnya, jadi tinggal ambil saja. Setelah itu saya menuju ke kantor pelaut, ya kantor benua seperti itu ya. Ya kantor pelaut Simon Book lah seperti itu. Singkatnya seperti itu. Saya menuju ke sana. Jadi tinggal satu tempatnya tuh tinggal satu aja yang menunggu, yaitu Simon Book. Kalau saya tidak membuat kemarin surat keterangan sehat, otomatis nanti saya kalau membuat Simon Book, saya ke Puri Medika dulu dong, membuat surat keterangan sehat, baru ke mana? Ke benua, seperti itu ya. Jadi harus pagi-pagi banget. Jadi saya tidak mau kayak begitu. Jadi karena lumayan banyak orang sih yang membuatnya, jadi saya putuskan kemarin. Nah, saya kemarin ke sana, dibilanglah satu bulan masa berlakunya untuk surat keterangan sehat, dan bayarnya adalah 150.000, dan yang dicek itu mata, tes buta warna, telinga, darah, setelah itu dadanya dicek, tinggi badan, berat badan seperti itu ya. Itu aja yang dicek. Setelah semuanya selesai, setelah itu saya bayar kan 150.000 kan, selesai, dan dikasih tahu bahwa hasilnya akan Anda dapatkan 2 jam seperti itu ya. Dan saya bilang nih sama stafnya Puri Medika bahwa saya itu akan ngambil ketika BST saya sudah jadi, karena saya mau membuat Simon Book seperti itu. Dan dikasihlah, oke, boleh, nggak apa-apa. Soalnya kalau saya ambil atau saya nunggu jam 5 sore, jam berapa saya sampai di rumah guys? Dari sana sampai ke Buleleng lama banget loh ya, 3 jaman. Apalagi malam dingin banget seperti itu ya. Akhirnya saya putuskan nanti saya ambil ketika BST saya sudah jadi. Akhirnya dikasih, dan saya pulang dan ketemulah sama teman saya. Guys, okan nga mulai be, nih lemah cicing, nih simponi depu, oh, le, nih ganteng nih. Perbedaannya adalah 1,5 tahun dan 6 bulan. Hah? Nggak jadi. Kangen jadi mali-mali ini guys. Karena sih ada Cina. Pada intinya adalah, jadi untuk membuat Simon Book itu memerlukan yang namanya surat keterangan sehat dan BST. Yang kurang ya, untungnya ya guys, surat keterangan sehat itu dikasih tahu lewat email. Jadi saya itu sehat, emailnya seperti ini, saya sehat, itu untungnya ya. Jadi dikasih tahu lewat email, dan saya tidak perlu ragu lagi untuk ke sana. Jadi tinggal ngambil aja, dan setelah itu menuju ke Simon Book. Jadi seperti itu ya, pada intinya Simon Book perlu BST yang masih aktif dan surat keterangan sehat seperti itu. Jadi itu saja ya guys, ini masih berlanjut. Jadi yang belum selesai adalah Simon Book. Sampai jumpa lagi di next video.